Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mia Francisca Mangidimu dengan NIM 2320007, saya dari kelas B. Nah, tujuan video ini dibuat untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah anatomi hewan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi organ pada sistem pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, dan juga otot dan rangka pada hewan vertebrata. Nah, sebelum itu kita akan melihat apa sih itu hewan vertebrata atau apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang atau hewan yang memiliki punggung. Mereka memiliki struktur tubuh yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan hewan invertebrata. Nah, perlu teman-teman ketahui, di dalam hewan vertebrata sendiri itu dibagi menjadi 5 kelas. Ada yang namanya kelas Pisces, kelas amfibi, kelas aves, kelas reptil, kelas aves, dan juga kelas mamalia. Nah, di sini saya akan memilih salah satu kelas, yaitu kelas mamalia, yang dijadikan sebagai contoh. Nah, dalam kelas mamalia sendiri, itu dibagi lagi menjadi beberapa, dibagi lagi ada hewan-hewan apa yang tergolong di dalam sana. Ada hewan seperti kambing, kuda, sapi, dan lain-lain sebagainya. Mamalia itu diidentik dengan hewan yang menyusui. Nah, termasuk manusia itu masuk di dalam kelas mamalia. Saya akan memilih manusia sebagai contoh untuk menjelaskan kelima sistem di atas tadi. Oke, kita akan lihat sistem yang pertama, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, teman-teman, pada manusia, sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama secara mekanik dan juga secara kimiawi. Kalau proses pencernaan secara mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerak-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan juga meremas makanan. Tujuannya untuk apa? Agar makanan yang kita makan itu diubah menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Nah, kalau proses pencernaan secara kimiawi itu melibatkan bantuan enzim, yaitu enzim amilase yang bekerja di dalam proses pencernaan secara kimiawi. Enzim itu akan bekerja dan mengubah partikel makanan yang kecil-kecil tadi menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi supaya mudah diserap oleh tubuh. Nah, itu dua pengertian sistem pencernaan yang terjadi pada manusia. Kita akan melihat organ-organ apa saja yang berperan di dalam sistem pencernaan pada manusia. Teman-teman bisa lihat sendiri di gambar. Ada mulut, ada kelenjar ludah, ada kerongkongan, ada hati, ada lambung, kantong empedu, ada pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Oke teman-teman, kita akan melihat satu persatu fungsi dari setiap organ yang berperan di dalam sistem pencernaan pada manusia. Ya, yang pertama itu ada mulut. Nah, di dalam mulut sendiri itu terdapat gigi, terdapat lidah, dan juga terdapat kelenjar ludah. Nah, apa sih fungsi mulut? Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulai proses pencernaan. Bisa dibilang mulut merupakan gerbang utama makanan masuk ke dalam tubuh manusia. Ini karena apa? Di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase. Nah, makanan yang kita makan itu akan dimasukkan di dalam mulut dan akan dihancurkan oleh gigi menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, sehingga memudahkan enzim amilase untuk bekerja di sana. Nah, enzim ini akan menguraikan kandungan pati atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana lagi supaya mudah diserap oleh tubuh. Ya, teman-teman. Nah, enzim amilase sendiri itu dihasilkan oleh kelenjar ludah, ya. Jadi enzim yang membantu untuk pencernaan secara kimiawi itu dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nah, apa fungsi dari kelenjar ludah? Yaitu menghasilkan enzim amilase tadi. Terus di dalam mulut juga ada yang namanya lidah. Apa fungsi dari lidah? Yaitu membantu mengaduk makanan sehingga bisa tercampur dengan enzim amilase tadi. Nah, itu yang pertama mulut, teman-teman. Nah, yang kedua ada yang namanya kerongkongan. Nah, kerongkongan itu merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan juga lambung. Jadi makanan sebelum masuk ke lambung itu akan melewati sebuah saluran yang dinamakan kerongkongan. Jadi dia itu menjadi jembatan jembatan membawa makanan menuju ke lambung untuk proses pencernaan selanjutnya. Oke, yang ketiga kita akan melihat lambung. Ya, teman-teman bisa lihat dalam lambung sendiri itu terdapat beberapa bagian. Ya, ada otot sfinkter atas, ada fundus,
fundus, ada badan lambung, ada pylorus, ada otot sfinkter bawah, dan juga ada kardiak. Nah, di dalam lambung itu terjadi pencernaan secara kimiawi, ya, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung sendiri. Nah, pada umumnya fungsi lambung sendiri itu untuk apa? Untuk memproses makanan masuk dalam tubuh dengan bantuan enzim tadi. Itu organ yang ketiga, ya, itu lambung. Nah, kita akan lihat selanjutnya ada, nah teman-teman, ada hati, ada kantong empedu, dan juga ada pankreas. Kita akan lihat satu-satu fungsinya. Yang pertama itu hati. Nah, peran hati dalam sistem pencernaan adalah untuk membentuk cairan empedu yang diperlukan di dalam proses pencernaan lemak. Nah, kemudian cairan tersebut akan disimpan di dalam kantong empedu. Jadi hati yang akan memproses, hati yang akan membentuk cairan empedu untuk proses pencernaan lemak. Setelah itu cairan itu akan disimpan di dalam kantung empedu. Jadi fungsi hati membentuk cairan empedu, fungsi kantong empedu untuk menampung cairan itu. Nah, kalau pankreas itu berfungsi untuk apa? Untuk memproduksi enzim dalam mencerna makanan seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak di usus halus. Nah, selain itu pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam. Supaya apa? Supaya makanan itu tidak melukai dinding usus halus. Jadi ketika kita makan sesuatu yang bersifat asam, itu akan dinetralkan asamnya di dalam pankreas. Pankreas membuatnya menjadi netral supaya ketika masuk ke dalam usus halus itu tidak melukai dinding usus halus. Nah, itu fungsi hati, kantong empedu, dan juga pankreas. Oke, selanjutnya kita akan lihat fungsi dari usus halus. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, dalam usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum, ada jejunum, dan juga ada ileum. Ya, kita akan lihat satu persatu. Duodenum atau biasa disebut dengan usus 12 jari, ya, berfungsi untuk apa? Untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna di dalam perut melalui proses pylorus, ya. Itu artinya katup yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus. Nah, terus pencernaan itu duodenum juga menggunakan kantong empedu dan hati dan juga pankreas dalam membantu dia dalam mencerna makanan. Nah, terus yang kedua ada yang namanya jejunum. Itu merupakan bagian tengah di antara duodenum dan juga ileum. Di jejunum sendiri, makanan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri. Terus makanan itu akan dibawa dengan cepat seperti kontraksi otot, seperti gelombang menuju ke ileum. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya ileum. Ini bagian terakhir di dalam dalam usus halus dan merupakan bagian terpanjang dari usus halus. Nah, ileum adalah tempat sebagian besar nutrisi dari makanan diserap sebelum diteruskan kepada usus besar. Nah, fungsi utama dari usus halus yaitu untuk mencerna dan mengolah makanan, ya. Jadi itu fungsi utama dari usus halus adalah untuk mencerna dan juga mengolah makanan. Selanjutnya kita akan melihat organ yang berikutnya adalah usus besar. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam usus besar sendiri itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Kita akan lihat fungsi secara garis besar atau fungsi secara keseluruhan dari usus besar. Nah, usus besar itu merupakan organ yang terhubung langsung dengan usus halus, ya. Jadi sisa makanan yang tidak dicerna oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Ini karena fungsi usus besar yaitu untuk apa? Untuk membusukkan sisa makanan tadi dan membentuk yang namanya fases. Jadi makanan yang kita makan yang tidak diserap oleh tubuh itu akan disalurkan ke usus besar dan akan membentuk yang namanya fases. Oke, yang terakhir itu ada saluran pencernaan. Yang terakhir adalah anus. Ya, kita udah tahu anus itu fungsinya untuk apa? Sebagai tempat pembuangan sisa metabolisme atau sebagai tempat pembuangan fases. Jadi semua proses makanan yang tidak makanan-makanan, sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus itu sendiri. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam sistem yang kedua, yaitu sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Oke, kita akan melihat pengertian dari sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Itu definisikan sebagai
proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida, dan juga penggunaan energi di dalam tubuh manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pernapasan atau sistem respirasi itu merupakan pengambilan O2 dan pelepasan CO2 dalam tubuh manusia. Nah, ada beberapa organ yang berperan penting di dalam proses pernapasan pada manusia. Teman-teman bisa lihat di dalam layar itu ada rongga mulut, ada rongga hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, bronkiolus, paru-paru, bronkus, dan juga alveolus. Oke, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu ada hidung. Nah, hidung sendiri terdiri dari bagian lubang, rongga hidung, dan juga beberapa serabut, ya. Di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk apa? Untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Jadi sebelum udara itu diteruskan ke paru-paru, itu akan disaring terlebih dahulu di dalam hidung oleh rambut-rambut hidung yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua itu ada, ini ada laring dan juga ada trakea. Ya, kalau laring itu sebagai tempat penghubung antar rongga hidung dan juga trakea. Sedangkan trakea ini terdapat sebuah lapisan lendir yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang tidak tertangkap oleh penyaringan sebelumnya di dalam hidung. Jadi ketika kita bernapas, kita menghirup udara, di dalam hidung ini sudah ada rambut-rambut halus, tetapi udara itu bisa saja belum bersih disaring oleh hidung, akan dibawa ke trakea. Nah, di sana ada selaput lendir yang akan membantu untuk menyaring lagi udara yang kita hirup itu sebelum diteruskan ke paru-paru. Ya. Terus yang berikutnya ada yang namanya paru-paru. Nah, paru-paru sendiri itu terletak di antara rongga dada bagian atas dan juga rongga perut. Nah, dipisahkan oleh sebuah sekat yang bernama diafragma. Nah, paru-paru sendiri terbagi menjadi dua bagian. Ada paru-paru kiri, ada juga paru-paru kanan. Kalau paru-paru kiri itu terdiri dari 3 gelambir. Terus kalau paru-paru kanan itu terdiri dari 2 gelambir. Nah, paru-paru dibungkus oleh sebuah selaput yang dinamakan dengan pleura. Oke, di dalam paru-paru sendiri ada bronkus, ada bronkiolus, dan juga ada alveolus. Nah, bronkus itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Teman-teman bisa lihat ada bronkus kanan dan juga ada bronkus kiri. Nah, bronkus kanan itu berhubungan langsung dengan paru-paru kanan. Kalau bronkus kiri ya berhubungan langsung dengan paru-paru kiri. Fungsi bronkus sendiri adalah mengantarkan udara, baik oksigen, baik karbon dioksida dari dari trakea menuju ke paru-paru. Ya, itu fungsi dari bronkus. Nah, selain itu ada yang namanya bronkiolus. Nah, bronkiolus itu letaknya tuh tepat di ujung bronkus. Ya, bronkiolus itu disebut sebagai cabang bronkus karena dia merupakan cabang dari bronkus. Jadi disebut dengan bronkiolus. Terus selanjutnya ada yang namanya alveolus. Nah, kita semua sudah tahu ya kalau alveolus itu merupakan tempat pertukaran antara CO2 dan O2. Jadi O2 dan CO2 itu ditukar di mana? Di alveolus. Oke teman-teman, itu sistem pernapasan pada manusia. Oke teman-teman, kita akan masuk pada sistem yang ketiga, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di slide, sistem ekskresi pada manusia itu ada 4 organ yang berperan penting di sana. Ada ginjal, ada hati, ada paru-paru, dan juga ada kulit. Kita akan lihat pengertian dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia diartikan sebagai suatu sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Nah, kata lain dari sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran, yaitu untuk membuang zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh atau racun-racun yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, kita akan lihat fungsi dari setiap organ yang berperan di dalam sistem ekskresi. Yang pertama itu ada yang namanya hati. Nah, hati dalam sistem ekskresi itu mempunyai beberapa fungsi. Ya, yang pertama itu membentuk cairan empedu, yang kedua itu tempat pembentukan urea, yang ketiga untuk mengeluarkan racun, dan yang keempat untuk mencegah infeksi. Selain hati, ada juga yang namanya ginjal. Nah, ginjal dalam sistem ekskresi berperan untuk apa? Menyaring serta membuang limbah,
menyaring darah, dan juga sebagai organ yang menyeimbangkan kadar air dalam tubuh manusia. Nah, itu ginjal. Selanjutnya ada paru-paru. Nah, peran paru-paru dalam sistem ekskresi yaitu untuk apa? Untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berupa NaCl dan juga H2O. Ya. Yang terakhir itu ada kulit. Ya, teman-teman. Yang terakhir itu ada kulit. Nah, fungsi kulit dalam sistem ekskresi yaitu untuk mengeluarkan lemak dan juga keringat, di mana keduanya itu mengandung air, mengandung garam, urea, serta ion-ion Na+ lainnya. Jadi ketika kita sedang berolahraga atau kita berkeringat, nah itu cara tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme melalui keringat-keringat yang dihasilkan oleh kulit. Nah, kulit sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian lagi. Kalau kulit bagian atas itu disebut dengan epidermis atau lapisan terluar. Nah, kalau kulit bagian bawah atau lapisan terdalam itu disebut dengan dermis. Oke, itu sistem ekskresi pada manusia. Kita akan lanjut kepada sistem yang keempat, yaitu sistem sirkulasi pada manusia. Oke, pengertiannya tuh sistem sirkulasi atau peredaran darah adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Ya, sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Nah, kita akan melihat pengertian dari sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar atau sistemik dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan kalau sistem peredaran darah kecil diawali ketika darah yang mengandung CO2 di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Nah, sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, teman-teman. Yang pertama itu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan juga pembuluh darah sebagai saluran. Ya, terus pada manusia, sistem peredaran darahnya itu adalah sistem peredaran darah yang bersifat tertutup dan ganda. Tertutup itu artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Oke, teman-teman bisa lihat pada gambar ini menggambarkan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, tadi kan saya bilang ada sistem peredaran darah besar dan juga ada sistem peredaran darah kecil. Kalau yang sebelah kanan itu sistem peredaran darah besar yang mengandung oksigen, yang mengandung O2 ya. Jadi itu dipompa oleh bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui yang namanya aorta. Nah, kalau yang sebelah kiri itu sistem peredaran darah kecil yang mengandung karbon dioksida. Oke, teman-teman, di dalam peredaran darah sendiri ada beberapa organ yang berperan di sana. Ini sebagian contohnya itu ada kapiler, ada vena, dan juga ada arteri. Nah, ada juga yang namanya jantung dan juga pembuluh darah. Nah, kalau jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut tumpul dan ujung bawahnya itu miring ke bagian kiri. Nah, jantung itu terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada. Ya, jantung sendiri punya fungsi yang sangat besar, yaitu sebagai alat pemompa darah dan menyalurkannya ke seluruh tubuh manusia. Nah, yang kedua itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah keluar dari jantung lalu kembali lagi ke jantung. Di pembuluh darah itu ada di pembuluh darah itu ada 3 bagian utama, yaitu ada vena, ada kapiler, dan juga ada arteri. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, arteri itu pembuluh arteri adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Nah, pembuluh ini berfungsi untuk apa? Untuk membawa darah keluar dari jantung. Kalau vena itu berfungsi untuk apa? Untuk membawa darah kembali ke jantung. Ya,
Kalau tadi arteri untuk membawa darah keluar dari jantung, sedangkan vena itu untuk membawa darah kembali ke jantung. Nah, ada juga bagian dari pembuluh darah yang namanya kapiler. Nah, kapiler itu mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu menjadi penghubung antara arteriole dan juga venula, arteriol dan juga venula. Terus yang kedua, sebagai alat atau organ untuk mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar. Terus yang ketiga, menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. Jadi itu sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem yang terakhir, yaitu sistem otot dan rangka pada manusia. Oke. Di dalam sistem otot dan rangka pada manusia itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Rangka berbeda, otot berbeda. Kalau ini merupakan gambar rangka manusia. Nah, rangka sendiri itu terdapat beberapa organ yang berperan atau yang punya fungsi masing-masing dalam membentuk tubuh manusia. Kita akan melihat pengertian dari rangka, ya. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia dapat bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh pun dapat terlindungi. Nah, rangka pada manusia sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Ada yang namanya rangka kepala, rangka badan, dan juga rangka anggota gerak. Kita akan lihat satu persatu. Rangka kepala, itu bagian atas ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, di dalam rangka kepala sendiri itu terdapat beberapa tulang yang punya fungsi untuk melindungi rangka kepala. Yang pertama itu ada tulang ubun-ubun, yang paling atas itu berfungsi untuk apa? Untuk melindungi otak kita. Selanjutnya ada tulang dahi, berfungsi untuk apa? Untuk menjaga isi tengkorak lainnya, seperti mata, otot, atau saraf-saraf lain yang ada di sekitar dahi. Nah, ada juga tulang hidung. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Ada juga tulang sekat hidung, ya. Tulang sekat hidung sebagai pemisah antara lubang hidung yang kanan dan juga lubang hidung yang kiri. Nah, dinamakan dengan septum hidung. Oke, ada juga yang namanya tulang mata. Tulang mata itu fungsinya untuk apa? Sebagai penyokong organ mata. Ada tulang rahang atas dan juga tulang rahang bawah. Nah, selain membentuk struktur mulut, fungsi tulang rahang atas dan tulang rahang bawah adalah untuk melindungi saraf-saraf dan otot penting di sekitar mulut dan juga tengkorak. Terus ada yang namanya tulang pelipis. Nah, fungsi dari tulang pelipis yang utama adalah melindungi bagian otak dan saraf-saraf panca indera lainnya yang terdapat di dalam tengkorak. Ya, seperti saraf yang mengontrol pendengaran atau saraf yang mengontrol keseimbangan tubuh manusia. Jadi itu rangka kepala, rangka pertama yang ada pada tubuh manusia. Terus yang kedua, ada yang namanya rangka badan, teman-teman. Nah, di dalam rangka badan sendiri ini ada beberapa tulang yang menyusunnya. Ada tulang selangka, ada tulang belikat, ada tulang dada, dan juga ada tulang rusuk. Oke, kita akan lihat tulang selangka terletak di kanan dan kiri dada bagian atas, ya, tepat di bawah leher. Berfungsi untuk apa? Untuk menopang lengan kita bergerak dengan lebih leluasa. Nah, kalau tulang belikat fungsinya untuk apa? Membantu agar terjadi pergerakan di sendi bahu. Terus ada tulang dada. Nah, fungsi pertama dari tulang dada adalah untuk apa? Untuk melindungi organ-organ di bagian dalam, seperti paru-paru, jantung, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada tulang rusuk. Tulang rusuk sendiri itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan juga ada tulang rusuk melayang. Ya, kalau tulang rusuk sejati itu tulang yang bagian depannya itu melekat pada tulang punggung. Sementara saya ulangi, tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk yang bagian depannya itu melekat pada tulang punggung, sementara bagian depannya itu melekat pada tulang dada. Nah, jumlah tulang rusuk sejati ada 7 pasang. Selain itu ada rusuk palsu. Ya, tulang rusuk palsu adalah tulang rusuk yang bagian belakangnya itu melekat pada tulang punggung dan bagian depan itu melekat pada tulang rusuk yang ada di atasnya.
Jumlahnya itu sebanyak 3 pasang. Yang terakhir ada tulang rusuk melayang. Nah, adalah tulang rusuk yang bagian belakangnya itu melekat pada bagian punggung dan bagian depannya itu tidak melekat pada tulang apapun atau melayang. Makanya dia disebut melayang. Bagian depan itu dia tidak melekat di dalam pada tulang apapun, ya. Dan jumlahnya itu ada 2 pasang. Oke teman-teman, kita masuk ke rangkaian terakhir, yaitu rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak sendiri itu terbagi lagi menjadi 2 bagian. Ada rangka anggota gerak bagian atas dan juga ada rangka anggota gerak bagian bawah. Nah, kalau rangka anggota gerak bagian atas itu terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama ada humerus atau yang kita kenal dengan tulang lengan atas. Itu merupakan tulang terpanjang dalam tubuh manusia dan berfungsi untuk membantu kita bergerak dengan leluasa. Terus yang ketiga ada radius atau yang kita kenal dengan tulang pengumpil. Nah, fungsinya apa? Untuk menyusun kerangka lengan bawah dan menjadi tempat otot dan menghubungkan pergelangan tangan dan juga lengan atas. Yang berikut ada tulang hasta, ya. Fungsi dari tulang hasta sebagai penghubung antara lengan atas dan juga pergelangan tangan. Selanjutnya ada karpus atau tulang pergelangan tangan, ya. Itu berfungsi untuk membantu pergerakan pergelangan tangan dan juga sebagai penghubung antara tulang lengan bawah dan juga tulang jari. Selanjutnya ada tulang telapak tangan. Itu berfungsi untuk apa? Untuk menggenggam, untuk meraba, untuk menggerak-gerakan atau mencubit, menulis dan lain-lain sebagainya. Nah, terakhir itu ada tulang jari-jari, yaitu berfungsi untuk hampir sama dengan tulang telapak tangan. Itu mereka bekerja sama untuk membantu kita saat kita melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tangan, menggenggam sesuatu, memegang sesuatu, atau saat kita menulis, kita mengetik dan lain-lain sebagainya. Nah, itu rangka bagian atas. Kalau rangka bagian bawah itu merupakan dari kaki, ya, kaki ke bawah, ya, itu ada tulang paha, ya, sebagai tumpuan seluruh badan dan juga merupakan penghubung tubuh bagian pinggul dan juga tubuh bagian lutut. Nah, perlu teman-teman ketahui, tulang paha itu merupakan tulang terbesar yang ada di dalam tubuh manusia. Selain itu ada tulang tempurung lutut. Itu fungsinya untuk apa? Untuk melindungi persendian lutut. Nah, selain itu, tulang ini juga berfungsi sebagai penyambung otot paha pada bagian depan dengan tulang kering. Terus ada tulang betis. Nah, tulang betis ini berfungsi sebagai pengatur gerak tubuh ketika kita sedang berjalan. Ya, peran ini sangat penting karena dia akan mengatur gerak tubuh kita ketika kita sedang berjalan. Selanjutnya itu ada tulang kering. Nah, tulang kering fungsinya itu untuk sebagai penyambung antara lutut dan juga pergelangan kaki. Nah, adanya tulang kering ini akan membantu kita melakukan pergerakan pada pergelangan kaki supaya menjadi lebih optimal. Ya, jadi itu fungsi dari tulang kering. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki memiliki manfaat atau membantu kita saat kita berjalan, saat kita berlari, atau saat kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kaki, ya, yang menghubungkan dengan gerakan kaki. Nah, kalau tulang telapak kaki itu menjaga keseimbangan tubuh kita saat kita berdiri, yaitu fungsi dari tulang telapak kaki. Terus kalau tulang jari-jari kaki, ya, tulang jari kaki itu akan melentur dan memanjang ketika membantu tubuh kita saat berjalan atau saat berlari. Jadi itu juga hampir sama dengan telapak kaki, itu akan membantu kita atau menjadi penopang saat kita berdiri atau kita melakukan aktivitas-aktivitas lain yang berhubungan dengan kaki, ya. Jadi itu teman-teman anggota gerak yang ada pada manusia. Yang bagian atas itu tangan dan bagian bawah itu adalah kaki. Selanjutnya kita akan masuk pada sistem otot pada manusia. Nah, otot adalah kumpulan sel otot atau serabut otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Nah, otot pada manusia sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada otot polos, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Oke, kita akan lihat fungsi masing-masing dari setiap otot. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, otot polos sendiri itu terdapat inti sel. Di dalam otot polos itu ada inti sel. Nah, fungsi dari otot polos yaitu sebagai penggerak bolus makanan pada saluran pencernaan, sebagai pengendali aliran darah dan tekanan darah,
juga sebagai pengatur aliran urin pada ginjal dan juga sistem berkemih. Nah, kalau otot lurik itu untuk apa? Untuk mengontrol pergerakan tubuh manusia melalui aktivitas dari cabang somatik yang berasal dari saraf perifer. Nah, ini akan melalui kecepatan kontraksi yang cepat. Selain itu, otot ini juga berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Otot ini juga memiliki tugas yang berperan dalam pengaturan suhu tubuh manusia. Nah, yang terakhir ada otot jantung. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi jantung, yang dimana fungsi jantung itu adalah mengalirkan aliran darah ke dalam tubuh manusia. Nah, teman-teman, itu merupakan kelima sistem yang ada di dalam tubuh manusia, dari sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem respirasi, sistem sirkulasi, dan yang terakhir adalah sistem otot dan rangka pada manusia. Jadi saya simpulkan satu persatu dari setiap sistem. Nah, kalau sistem pencernaan itu adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Ya, lebih rincinya itu penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan oleh usus, terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran zat sisa atau proses pengeluaran sisa-sisa makanan oleh anus. Nah, dalam melakukan tugasnya itu, sistem pencernaan itu dibantu oleh enzim yang tadi yang dinamakan dengan enzim amilase. Nah, kalau sistem respirasi sendiri itu merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 dan juga pelepasan CO2 atau karbon dioksida. Nah, dalam proses itu sistem respirasi itu dibantu oleh beberapa organ. Jadi ada hidung, ada laring, ada trakea, ada paru-paru, ada bronkus, bronkiolus, dan juga ada alveolus. Nah, selanjutnya itu ada sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi sendiri dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi dua, sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Ya, jadi yang berperan paling penting di sana adalah jantung yang bekerja untuk memompah aliran darah, memompah darah kita dan mengedarkannya ke dalam tubuh manusia. Yang terakhir itu ada sistem otot dan rangka. Kalau otot itu kita kenal sebagai alat gerak pasif, kalau rangka itu kita kenal sebagai alat gerak aktif. Otot sebagai alat pergerakan organ dalam tubuh manusia, sedangkan rangka sebagai alat pembentuk tubuh manusia. Jadi itu teman-teman sedikit menjelaskan tentang kelima sistem pencernaan, ekskresi, sekresi, sirkulasi, dan juga otot dan rangka pada manusia. Terima kasih dan shalom.